Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Rahmadani, NIM 18042206. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dalam pengembangan organisasi. Yang mana pertamanya persaingan. Persaingan memiliki kegiatan yang berdasarkan atas sikap rasional dan emosional dalam mencapai prestasi kerja yang terbaik. Yang kedua, persaingan dimotivasi oleh yang pertama ambisi untuk memperoleh pengakuan, yang kedua penghargaan, yang ketiga status sosial yang terbaik. Selanjutnya, pengertian konflik kerja. Konflik adalah persaingan yang kurang sehat berdasarkan ambisi dan sikap emosional dalam memperoleh kemenangan. Yang kedua, konflik akan menimbulkan ketegangan, konfrontasi, perkelahian, dan frustasi jika tidak dapat diselesaikan. Selanjutnya, bentuk konflik. Yang pertama, konflik fungsional. Sebuah konfrontasi di antara kelompok yang menambah keuntungan kinerja perusahaan. Yang kedua, konflik disfungsional. Setiap atau interaksi di antara kelompok yang merugikan perusahaan atau menghalangi pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, konflik dan kinerja perusahaan. Konflik dapat mempunyai dampak positif atau negatif terhadap kinerja perusahaan, tergantung pada sifat konflik dan bagaimana konflik yang itu dikelola. Untuk setiap perusahaan, tingkat optimal konflik yang terjadi dalam dianggap sangat berguna, membantu kinerja keberhasilan yang positif di suatu pihak. Ketika tingkat konflik terlalu rendah, kinerjanya bisa buruk. Selanjutnya, jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik dalam diri seseorang. Seseorang dapat mengalami konflik internal dalam dirinya karena ia harus memiliki tujuan yang saling bertentangan. Ia merasa bimbang mana yang harus dipilih atau dilakukan. Konflik dalam diri seseorang juga dapat terjadi karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuannya. Selanjutnya, konflik antar individu. Konflik individu terjadi seringkali disebabkan oleh adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan, dan tujuan di mana hasil bersama sangat menentukan. Selanjutnya, yang ketiga, konflik antar anggota kelompok. Suatu kelompok dapat mengalami konflik substantif atau konflik afektif. Konflik substantif adalah konflik yang terjadi karena latar belakang keahlian yang berbeda. Jika anggota dari suatu komite menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas data yang sama. Konflik afektif adalah konflik yang terjadi didasarkan atas tanggapan emosional terhadap suatu situasi tertentu. Selanjutnya, yang keempat, konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi karena masing-masing kelompok ingin mengejar kepentingan atau tujuan kelompoknya masing-masing. Yang kelima, konflik intraperusahaan. Yang pertama, konflik vertikal terjadi antara manajer dengan bawahan yang tidak sependapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, konflik horizontal terjadi antara karyawan atau departemen yang memiliki hierarki yang sama dalam organisasi. Yang ketiga, konflik lini staf yang sering terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang keterlibatan staf dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer ini. Yang keempat, konflik peran dapat terjadi karena seseorang memiliki lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Yang keenam, konflik antar perusahaan. Yang pertama, konflik bisa terjadi antar organisasi karena mereka memiliki saling ketergantungan satu sama lain terhadap pemasok, pelanggan, maupun distributor. Yang kedua, seberapa jauh konflik terjadi tergantung kepada seberapa besar tindakan suatu organisasi menyebabkan adanya dampak negatif terhadap perusahaan yang lainnya, atau mencoba mengendalikan sumber-sumber vital perusahaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya konflik. Yang pertama, tujuan. Tujuan sama yang ingin dicapai akan merangsang timbulnya persaingan dan konflik di antara individu atau karyawan.
Setiap karyawan selalu berjuang untuk mendapat pengakuan yang lebih baik dari orang lain. Yang kedua, ego manusia. Ego manusia yang selalu menginginkan lebih berhasil dari manusia lainnya akan menimbulkan persaingan atau konflik. Yang ketiga, kebutuhan. Kebutuhan material dan non-material yang terbatas akan menyebabkan timbulnya persaingan dan konflik. Setiap orang cenderung untuk dapat memenuhi kebutuhan lebih baik dari orang lain. Yang keempat, perbedaan pendapat. Yang kelima, salah paham. Yang keenam, perasaan sensitif. Selanjutnya, kebijakan persaingan. Maksudnya kebaikan persaingan. Yang pertama, evaluasi diri atau introspeksi diri demi kemajuan. Yang kedua, moral kerja atau prestasi kerja meningkat. Yang ketiga, mengembangkan diri demi kemajuan karena dorongan persaingan. Yang keempat, memotivasi dinamika organisasi dan kreativitas karyawan. Selanjutnya, keburukan persaingan. Yang keempat, meningkatkan absen dan turnover karyawan. Yang ketiga, menimbulkan sikap a priori karyawan. Yang kedua, memotivasi sikap-sikap emosional karyawan. Yang pertama, kerjasama kurang seserasi dan harmonis di antara para karyawan. Strategi penanggulangan konflik. Yang pertama, pemecahan persoalan. Dalam strategi pemecahan persoalan diambil suatu asumsi bahwa semua pihak mempunyai kepentingan untuk mengurangi konflik yang terjadi. Maka perlu dicari ukuran yang dapat digunakan untuk memuaskan pihak yang terlibat konflik, yaitu pemecahan persoalan ini berusaha mengurangi konflik melalui pertemuan tatap muka masing-masing pihak yang bertentangan, yang tujuannya untuk mengidentifikasi dan memecahkan persoalan serta pengumpulan data informasi yang relevan sampai mencapai keputusan. Hal ini biasanya dilakukan untuk konflik yang timbul karena terjadi salah paham atau kesalahan komunikasi. Yang kedua, musyawarah. Sebelum melakukan musyawarah terlebih dahulu harus ditentukan dulu apa yang terjadi persoalan dalam konflik itu. Selanjutnya, kedua belah pihak yang bertikai mengadakan pembahasan untuk mendapatkan titik temu dari konflik itu, sehingga tercapainya suatu konsensus bersama sehingga konflik atau pertentangan itu tidak terulang lagi. Yang ketiga, subordinasi kepentingan dan tujuan. Yang keempat, mencari lawan yang sama. Yang kelima, peningkatan interaksi dan komunikasi. Yang keenam, latihan KPK-an. Yang ketujuh, koordinasi. Yang kedelapan, yang selanjutnya cara mengelola konflik. Yang A, metode stimulasi konflik. Metode ini digunakan untuk merangsang konflik yang produktif. Metode stimulasi konflik ini meliputi yang pertama, pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok. Yang kedua, penyusunan kembali organisasi. Yang ketiga, penawaran bonus, pembayaran insentif, dan penghargaan untuk mendorong persaingan. Yang keempat, pemilihan manajer yang tepat. Yang kelima, perlakuan yang berbeda dengan kebiasaan. Selanjutnya, yang B, metode pengurangan konflik. Metode ini mengurangi antagonis atau permusuhan yang ditimbulkan oleh konflik, tetapi tidak menangani masalah-masalah yang semula menimbulkan konflik. Selanjutnya, metode ini ada dua. Yang pertama, mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang bisa diterima kedua kelompok. Yang kedua, mempersatukan kelompok yang bertentangan untuk menghadapi ancaman atau musuh yang sama. Yang selanjutnya, C, metode penyelesaian konflik. Dominasi atau penekaan dominasi. Yang selanjutnya, kompromi. Selanjutnya, pemecahan masalah sehingga integratif atau secara menyeluruh. Yang selanjutnya, penekanan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kekerasan atau forcing.
yang bersifat penekanan otokratis. Yang kedua, penenangan atau smoothing merupakan cara yang lebih diplomatis. Yang ketiga, penghindaran atau avoidance, di mana manajer menghindar untuk mengambil posisi yang tegas. Yang keempat, aturan mayoritas atau majority rule, mencoba untuk menyelesaikan konflik antar kelompok dengan melakukan pemungutan suara atau voting melalui prosedur yang adil. Selanjutnya, bentuk-bentuk kompromi. Yang pertama, pemisahan atau separation. Pemisahan atau separation, di mana pihak-pihak yang sedang bertikai dipisahkan sampai mereka mencapai persetujuan. Yang kedua, perwasitan atau arbitrasi, di mana pihak ketiga diminta memberikan pendapat. Yang ketiga, kembali di peraturan-peraturan yang berlaku, di mana kemacetan dikembalikan pada ketentuan-ketentuan yang tertulis yang berlaku dan menyetujui bahwa peraturan yang memutuskan penyelesaian konflik. Keempat, penyuapan atau bribing. Salah satu pihak menerima kompensasi dalam penukaran untuk pencapaiannya penyelesaian konflik. Selanjutnya, 3 macam metode penyelesaian integratif. Yang pertama, konsensus. Kedua, belah pihak bertemu bersama untuk mencari penyelesaian terbaik masalah mereka dan bukan mencari kemenangan suatu pihak. Yang kedua, konfrontasi. Kedua belah pihak menyatakan pendapatnya secara langsung satu sama lain dan dengan kepemimpinan yang terampil serta kesediaan untuk menerima penyelesaian. Suatu penyelesaian konflik yang rasional sering dapat ditemukan. Ketiga, penggunaan tujuan-tujuan yang lebih tinggi dapat juga menjadi metode penyelesaian konflik bila tujuan tersebut disetujui bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.